Eyang Cerita mempersembahkan cerita silat dengan judul Bunga di Batu Karang. Cerita silat fiksi ini berlatar belakang Kemelut Kasunanan Surakarta. Selamat membaca dan mendengarkan. Bagaimana kabar penggemar BDBK semuanya? Eyang doakan semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat ini. Bunga di Batu Karang. Episode 9 Bab 10. Rudira. Ayahnya menjadi bingung dan sangat cemas. Di mana Dipanala? Di sini Raden, aku ada di sini. Aku minta maaf kepadamu Dipanala. Aku pernah berbuat dosa terhadapmu. Aku tidak mengerti waktu itu, bahwa seharusnya aku tidak melakukannya. Tidak, Raden tidak bersalah. Tenanglah. Jangan membayangi diri Raden dengan persoalan-persoalan yang tidak penting. Yang penting bagi Raden sekarang adalah penyembuhan dari segala macam kesakitan yang ada pada diri Raden. Untuk itu Raden harus beristirahat, lahir dan batin. Raden sekarang berada di dalam istana Raden sendiri. Karena itu jangan gelisah. Rudira mencoba mengangguk, tetapi tubuhnya menjadi semakin lemah. Selama ia belum mendapat pertolongan, darahnya terlampau banyak mengalir. Punggungnya yang bagaikan patah, selalu menyakitinya dan seakan-akan tidak ada sesuatu lagi yang menarik baginya. Ibunya telah mengecewakannya. Mengecewakan sekali, sehingga tidak akan ada kepercayaan lagi yang dapat diberikannya. Ayah, desis Raden Rudira. Rudira, ayahnya menjadi kehilangan akal. Lalu katanya kepada tabib itu, berbuatlah sesuatu, berbuatlah sesuatu. Tabib itu pun menjadi gelisah. Obat yang paling baik telah diberikannya kepada Raden Rudira. Lukanya justru sudah tidak mengalirkan darah lagi. Namun sebenarnya perawatan baginya memang agak terlambat. Bukan karena kedatangannya yang lambat, tetapi darahnya memang sudah terlampau banyak mengalir. Ki Dipanala pun menyadari keadaan itu. Selama ia berkelahi melawan Mandra dan membunuhnya, ia tidak sempat berbuat apa-apa terhadap anak muda yang terluka itu, sehingga darahnya pasti terlampau banyak berceceran. Itulah kesulitan yang dihadapi oleh tabib yang sebenarnya cukup pandai itu. Apalagi hati Raden Rudira sendiri yang telah patah, membuatnya kehilangan nafsu untuk bertahan. Keadaan Raden Rudira membuat Pangeran Ranakusuma menjadi semakin bingung. Wajah anak muda itu telah menjadi seputih kapas, dan nafasnya seakan-akan tinggal satu-satu tersangkut di kerongkongan. Berbuatlah sesuatu, suara Pangeran Ranakusuma menjadi bergetar. Tabib yang menunggui Raden Rudira itu pun berjongkok di sampingnya. Ia sudah merasa berbuat sejauh-jauhnya yang dapat dilakukan. Keputusan terakhir ada pada Yang Maha Kuasa. Namun demikian, ia masih juga berusaha. Diteteskannya air jernih ke bibir Raden Rudira. Ayah, suara anak muda itu hampir tidak terdengar lagi. Apakah Ki Dipanala sudah mengatakan seluruhnya? Sudah Rudira, sudah. Itulah yang penting ayah. Aku sudah tidak berkepentingan lagi dengan hidupku. Ternyata ibuku sangat mengecewakan aku. Rudira. Rudira memandang ayahnya sejenak, tetapi pelupuknya bagaikan melekat. Namun demikian, ia masih melihat sebuah bayangan hitam yang ia yakin itu adalah ayahnya. Sebuah senyum terbayang di bibir anak muda itu. Perlahan sekali ia berkata, aku masih sempat mohon maaf kepada ayah, kepada Ki Dipanala, kepada Kakang Juwiring dan kepada siapapun juga. Karena itu aku merasa bersyukur. Yang utama aku pun sempat menyesali dosa-dosaku terhadap Tuhan yang Maha Murah. Rudira. Senyum Rudira tampak semakin cerah. Sekilas warna merah membayang di wajah yang pucat itu, namun kemudian semuanya itu lenyap seperti asap dihembus angin yang kencang.
Sebuah tarikan nafas yang panjang menggerakkan dada Raden Rudira. Tetapi tarikan itu bagaikan terputus di tengah. Rudira, Rudira. Tetapi Raden Rudira sudah tidak mendengarnya lagi. Ia telah mengakhiri hidupnya yang pendek. Ternyata bahwa ia meninggal dalam usia yang masih terlalu muda. Raden Rudira terbaring diam ketika ayahnya melekatkan mulutnya di telinganya sambil berbisik, "Rudira, Rudira." Ki Dipanala dan tabib yang mencoba mengobatinya itu saling berpandangan sejenak. Mereka melihat setitik air mengambang di mata Pangeran Ranakusuma. Seorang pangeran yang menjadi kebanggaan Surakarta di medan perang. Tetapi menghadapi peristiwa semacam itu, maka hampir tidak ada bedanya antara seorang pangeran, seorang senapati dan seorang rakyat kecil. Dengan penuh penyesalan seorang ayah melihat anaknya meninggal dalam keadaan seperti itu. Anak muda yang baru tumbuh. Betapapun bengal, kasar dan keras kepala, namun kesalahan seluruhnya tidak dapat ditimpakan kepada Raden Rudira. Dalam kedukaan yang paling dalam, Pangeran Ranakusuma melihat anaknya itu telah menjadi korban tingkah laku orang tuanya sendiri. Pangeran Ranakusuma pun kemudian berdiri termangu-mangu. Dipandanginya tubuh anaknya yang terbaring diam membeku. Wajahnya menjadi putih dan tampak senyumnya masih membayang. Tetapi di balik senyum itu seakan-akan tampak penyesalan yang tiada taranya. Kecewa dan pedih. "Dipanala," berkata Pangeran Ranakusuma dengan suara parau, "pindahkan tubuh itu ke pembaringan ibunya." Ki Dipanala termangu-mangu mendengar perintah itu. Sehingga Pangeran Ranakusuma mengulanginya, "Pindahkanlah tubuh itu ke bilik ibunya. Selimuti seperti jika ia sedang tidur. Jangan memberikan kesan apapun juga atas kematian Rudira. Berbuatlah seolah-olah tidak terjadi apa-apa sama sekali jika nanti ibunya datang." Ki Dipanala menganggukkan kepalanya dalam-dalam sambil menjawab, "Baik Pangeran. Aku akan duduk di pendapa. Setelah kau selesai, pergilah ke pendapa juga." Lalu katanya kepada tabib yang mencoba mengobati Raden Rudira tetapi gagal, "Aku mengucapkan terima kasih atas usahamu. Sekarang tidak ada gunanya lagi kau berbuat sesuatu atas mayat anakku. Karena itu, kau dapat meninggalkan rumah ini. Pada saatnya kami akan menyelesaikan perhitungan atas jasa-jasamu." "Terima kasih tuanku. Hamba sangat menyesal bahwa hamba tidak berhasil." "Bukan salahmu. Kau sudah berusaha. Bantulah Dipanala, kemudian kau boleh pulang." Pangeran Ranakusuma itu pun kemudian pergi ke pendapa. Ditinggalkannya Rudira yang sudah tidak bernafas lagi itu dengan hati yang luka. Sepeninggal Pangeran Ranakusuma, maka Ki Dipanala yang mengerti maksud pangeran itu, segera membawa Raden Rudira ke bilik ibunya dan dibaringkannya di pembaringan Raden Ayu Galihwarit, dengan diselimutinya baik-baik seolah-olah Raden Rudira sedang tidur nyenyak. Kemudian disusutkannya nyala lampu di dalam ruang itu dan dibersihkannya ruang Raden Rudira sendiri. Setelah semuanya selesai, maka tabib itu pun minta diri kepada Ki Dipanala. "Sampaikan kepada Pangeran Ranakusuma. Aku tidak usah mohon diri lagi kepadanya." "Baiklah. Tetapi jangan mengatakan kepada siapapun apa yang sudah terjadi." Tabib itu menganggukkan kepalanya, dan sejenak kemudian ia pun meninggalkan istana Ranakusuman. Para pelayan yang berusaha menanyakan kepadanya tentang Raden Rudira, sama sekali tidak dijawabnya. Namun karena tabib itu nampaknya tersenyum-senyum, maka para abdi mengira bahwa keadaan Raden Rudira menjadi berangsur baik. Tetapi mereka masih tetap menjadi gelisah, karena Pangeran Ranakusuma belum memberikan perintah apapun bagi mayat Mandra yang masih dibaringkan belakang. Dalam pada itu, Pangeran Ranakusuma duduk di ruang depan dengan wajah yang murung. Terbayang apa saja yang sudah dilakukan selama ini. Usahanya untuk mendapatkan pengaruh dan kedudukan telah merampas seluruh waktunya sehingga ia tidak sempat meneliti tingkah lakunya sendiri. Sejenak kemudian maka Pangeran Ranakusuma itu pun berdiri.
Dilihatnya Dipanala sudah duduk di bibir tangga pendapa. Tetapi ia tidak menyapanya. Perlahan-lahan ia masuk ke ruang dalam dan menengok ke bilik sebelah bilik Rudira. Dilihatnya pembaringan Raden Rarawarih pun masih kosong. Tanpa diajari oleh ibunya, agaknya Warih mempunyai kebiasaan yang sama dengan ibunya, berkata Pangeran Ranakusuma, selama ini aku tidak pernah memperhatikan kedua anak-anakku. Aku tidak tahu apa saja yang dilakukan dan apa saja akibatnya. Apalagi ibunya yang tampaknya sangat menyayangi anak-anaknya. Ketika Pangeran Ranakusuma kembali ke pendapa, terbayang sekilas pergaulan anak gadisnya itu menurut penglihatannya yang hanya sepintas. Setiap kali ia pergi bersama anak-anak gadis putera bangsawan. Meskipun mereka adalah saudara-saudaranya juga, bahkan ada di antara mereka yang masih sepupunya, namun kadang-kadang akan dapat menumbuhkan persoalan pula di antara mereka. Tiba-tiba Pangeran Ranakusuma mengangguk-angguk. Katanya kepada diri sendiri, tetapi kali ini ia pergi ke kakeknya. Mungkin besok ia baru kembali. Sambil menarik nafas dalam-dalam Pangeran Ranakusuma itu mulai melihat apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anaknya. Akhir-akhir ini puterinya sering pergi ke istana kakeknya. Di sana ada beberapa orang gadis sepupunya. Apakah anak itu harus diberitahu tentang kakaknya? Pertanyaan itu mulai mengganggunya. Namun akhirnya Pangeran Ranakusuma memutuskan bahwa ia akan menunggu kedatangan Raden Ayu Galih Warit lebih dahulu, kemudian baru berbicara tentang Warih. Untuk beberapa lamanya Pangeran Ranakusuma merenung. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, mungkin itu pula sebabnya, kenapa ia justru sering menyuruh Warih pergi ke kakeknya. Mungkin Warih dapat mengganggunya apabila ia ada di rumah. Bukan karena anak itu ingin menyertainya, tetapi mungkin kehadirannya dapat membuatnya bimbang untuk melakukan perbuatan yang tercela itu. Ki Dipanala yang duduk di ujung pendapa, sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya duduk sambil menundukkan kepalanya. Ia menunggu jika Pangeran Ranakusuma bertanya sesuatu kepadanya. Tetapi karena Pangeran Ranakusuma sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun, maka Ki Dipanala pun hanya diam saja sambil merenungi peristiwa yang baru saja terjadi. Dengan demikian, meskipun di pendapa itu duduk dua orang yang tidak begitu